soal berikut ini, gradien pada persamaan garis 9x ditambah 6y min 18 sama dengan 0 adalah berapa? Sekarang kita disuruh mencari nilai gradiennya saja. Nah, sekarang bagaimana caranya? Kita ingat bentuk dari persamaan garis ini. Persamaan garis ini memiliki bentuk AX tambah BY plus C sama dengan 0. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya atau bisa dibaca-baca pada bukunya, bahwa persamaan garis dengan bentuk ini akan memiliki gradien dengan nilai min A per B, atau bisa dibilang min negatif dari koefisien X dibagi koefisien Y. Nah, sekarang kalau untuk yang ini kita bisa langsung cari M-nya ya. M-nya sama dengan negatif dari koefisien X itu 9 dibagi koefisien Y 6. Kita tinggal menyederhanakan, sama-sama dibagi 3 ya, min 9 bagi 3 min 3, kemudian 6 dibagi 3 2. Jadi gradien garis itu adalah min 3/2. Jadi jawabannya B. Berikut kita disuruh mencari persamaan garis yang tegak lurus. Kita cari dulu pada soal ini persamaan garis 2x min 4 tambah 7 sama dengan 0 tegak lurus dengan garis yang mana. Nah, seperti yang sudah dipersyaratkan sebelumnya ya, syarat dari dua buah garis itu saling tegak lurus, yaitu apabila gradien garis pertama dikalikan dengan gradien garis kedua itu menghasilkan min 1. Nah, sekarang kita anggap ini adalah garis yang pertama sehingga dia memiliki M1. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, ini gradiennya adalah negatif dari koefisien X 2 dibagi dengan koefisien Y. Koefisien Y nya min 4 ya, min 4, sehingga dia ini negatif dibagi negatif, hasilnya positif, dan langsung sederhanakan hasilnya setengah. Sekarang kita lanjut ke sini. Kita sudah punya M1 yang nilainya setengah dikalikan M2 itu haruslah min 1, sehingga M2 agar dia hasilnya min 1, maka M2 2 setengah kali 2 sama dengan 1, padahal yang dibutuhkan adalah min 1, sehingga yang benar adalah M2 nya sama dengan
2. Nah, sekarang kita lihat di sini, yang manakah di antara option A, B, C, dan D yang memiliki gradien sebesar M2, sebesar min 2. Tentu saja kita cari satu persatu ya. Untuk yang di atas ini, min koefisien X-nya 4 per koefisien Y-nya min 8, ini positif setengah, bukan min 2, berarti ini bukan jawaban ya. Kemudian yang B, negatif dari koefisien X-nya 4 per koefisien Y-nya min 2. Ini hasilnya negatif bagi negatif, hasilnya positif. Dan ini juga bukan yang dicari. Yang dicari kan min 2. Berarti ini bukan jawaban. Option yang di C, negatif dari koefisien X, sini ya, 1 nggak kelihatan ya, per koefisien Y 2, ya min setengah, juga bukan ya, yang dicarikan min 2, bukan jawaban. Nah, seharusnya yang D jawabannya, tapi kita uji aja, benarkah min koefisien X nya 2 dibagi koefisien Y nya 1, nggak kelihatan tuh, hasilnya min 2 bagi 1 min 2, ya inilah yang dicari ya, udah sama dengan 2, jadi ini jawabannya. Berikut kita belajar menentukan persamaan garis yang melalui 2 titik. Jadi titik pertama, anggap ini titik A, ini titik B. Bagaimanakah bentuk persamaan garis yang melalui A dan B? Jadi kalau pada teori-teori sebelumnya formulasinya sudah diberikan ya, bahwa rumusnya seperti ini. Kemudian yang mana X1 Y1, yang ini, mana X2 Y2, nih. Makanya tinggal masukkan nilai itu ya. Ya, kita ulang saja ya. Y min Y1 nih 0. Berikutnya Y2, nih Y2 min 8 min 0. Kemudian X min X1, mana X1, ini min 1 ya. Kemudian mana X2, ini ya X2 ya, sudah ada tandanya, 3 min 1 ya. Y dikurangi 0, hasilnya Y. Kemudian min 8 dikurangi 0, tetap min 8 ya. Kemudian ini X min jadi plus ya. Kemudian yang di bawah 3 juga sama ya, min dan min jadi plus. Lanjutkan, X tambah 1 per 4. Nah, sekarang tinggal kalikan silang ya. Kalikan silang, 4Y sama dengan min 8 kali X tambah 1. Nah, sekarang mungkin bisa langsung dibagi di sini ya. Bapak pakai warna yang lain dulu. Jadi ini udah bisa disederhanakan ya dengan ini ya. Sama-sama dibagi 4, sehingga sisanya ini adalah Y sama dengan min
min 8 bagi 4 sisa min 2, X tambah 1 ya. Sekarang tinggal dikalikan aja sifat distributifnya ya, min 2 kali X min 2X, kemudian min 2 kali 1 hasilnya min 2 ya, sehingga sudah sama jawabannya ya, Y sama dengan min 2X min 2. Lanjut, sekarang kita terapkan teori yang tadi itu ya. Tadi titiknya sudah diketahui, sekarang kita disuruh membaca titik dulu ya. Jadi anggap seperti tadi ya, ini anggap titik A yang koordinatnya min 6,0, ini B koordinatnya 0,8. Nah sekarang bagaimana persamaan garisnya? Sama seperti tadi ya, yang mana dianggap X1 Y1 boleh saja ya, yang di bawah ini sebagai X1 Y1, ini X2 Y2, X2, Y2, ini X1, Y1. Kita tulis lagi rumus yang tadi ya, mudah-mudahan anak-anak masih ingat. Jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y nya tetap min. Sekarang lihat Y1, Bapak pakai warna yang lain dulu ya. Ya, Y1 ini ya 0, kemudian Y2 ini dia 8 min 0 dengan X tetap min X1, lihat ini ya, min 6 ya, min 6, kemudian X2 nih 0 min 6. Sekarang cari hasilnya Y min 0, Y 8 dikurangi 0, 8. Kemudian ingat ini min ketemu min ya, menjadi positif ya. Yang di bawah sama ya, min ketemu min positif. Sama, kalikan silang ya, 6Y sama dengan 8 kali X tambah 6 ya. 6 dan 8 kita bisa sederhanakan ya, sama-sama dibagi berapa ini? Dibagi 2. 3Y sama dengan 4X ditambah 6. Sekarang kalikan ke dalam, 4 kali X 4X, kemudian 4 dikali 6 24, ini masih 3Y ya. Nah sekarang Y saja Bapak tulis di sampingnya, tinggal 4X ditambah 24 dibagi seluruhnya ya, kedua ruas dibagi ya 3. Kita pisah sekarang, 4/3X ditambah 24 bagi 3 8 ya. Nah sekarang yang mana? 4/3X tambah 8, ini 3/4 kebalik, bukan ya, ini 4/3 tambah ya, berarti yang ini B.
Berikut kita menentukan gradien garis yang sudah diketahui bentuk grafiknya ya. Untuk persoalan ini bisa dijawab dengan teori di sebelah ya. Ini Bapak ambilkan di internet, bisa seperti ini caranya menyelesaikan. Bisa menggunakan rumus yang ini ya, rumus yang ini. Tapi untuk lebih mudahnya, seperti yang Bapak sudah ajarkan, kita pakai rumus M sama dengan perubahan Y dibagi perubahan X. Nah, perubahan Y, ini Y ya, perubahan Y ya. Jadi 5 ke 0 ya 5. Perubahan X 2. Ya berarti 5/2. Nah sekarang tinggal persoalannya, apakah ini negatif atau positif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ini mengarah ke bawah ya, berarti ini gradiennya negatif. Nah sekarang mana nih negatif? 5/2 yang D berarti. Berikut, jika sekarang gambarnya kita tidak tahu tapi hanya titiknya aja kita tahu, maka cara penyelesaiannya bisa digambar seperti tadi ya, dikira-kirakan saja. Misalnya sembarang aja ya, kita mulai 4,2 1, 2, 3, 4 1, 2. Nah, berarti di sini titiknya ya, 4,2. Lalu 2,6, yang 2,6 1, 2. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2,6, 2 naik 6 ya, di sini. Berarti ini beginilah gambar garisnya ya. Makanya kalau seperti tadi kita pakai perubahan Y, ya, ini panjangnya 1, 2, 3, 4 ya. Sementara perubahan X sini kan 1. Kita lanjut. Mohon maaf tadi mungkin internetnya terputus sehingga mungkin ada penjelasan yang terpotong ya. Sekarang kalau kita mau pakai rumus seperti yang ini, kita coba ya. Jadi gradiennya sama dengan Y2 dikurangi Y1, yang sama saja juga artinya dengan ini adalah delta Y, kemudian X2 dikurangi X1, yang juga sama artinya ini adalah delta X. Sekarang menentukan yang 1, 2 ya. Kita gunakan ini yang 1, ini yang kedua, titik yang kedua ya. Y2 berarti cari Y2, ini dia 6 dikurangi Y1, ini dia 2 per
X2 ini dia 2 dikurangi X1. X1 nya 4 ya. Nah 6 dikurangi 2 itu 4 ya. Kemudian 2 min 4 min 2. Nah 4 dibagi min 2 hasilnya min 2. Sehingga kalau kembali lihat ke grafik ini kan dia marah turun ya, cocoklah dia gradiennya negatif, yaitu sebesar min 2. Kalau pakai perubahan tadi, ini perubahan y nya 4, perubahan x nya ini 2, 4/2 sama dengan 2 juga. Nah sekarang hanya lihat ininya, arah dari garisnya arahnya turun, berarti seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah gradien negatif. Berikut garis yang memiliki gradien 3. Wah ini gampang sekali ya, kita tinggal ingat garis yang persamaannya mx plus c. Jadi M ini sudah otomatis gradien. Yang A ini gradiennya 3. Yang B gradiennya min 3. Nah nampaknya ini yang benar ya, udah langsung ya, karena yang C itu gradiennya 1/3, yang D min 1/3. Yang disuruh nyari kan gradien min 3, sehingga jawabannya yang benar adalah yang B. Berikut kita disuruh mencari persamaan garis yang memiliki gradien 2 dan melalui titik 3,4. Kita ingat rumusnya ya, y min b sama dengan m x kurangi a. Yang mana A, yang mana B? Ya ini A ya, ini B ya. A, B. Y dikurangi B, ini B nya 4. M nya ini 2. X dikurangi A, A nya ini 3. Tinggal diselesaikan, kalikan ya ke dalam ya, 2x ini min 2 kali min 3 min 6. Sekarang tinggal dipindahkan saja, min 2x min 6 ini min ya, dipindahkan ke kanan menjadi positif ya, sehingga sisanya min 2x min 6 ditambah 4 min 2. Nah, tinggal dicocokkan saja, yang mana min 2x min 2. Nah ternyata kalau kita lihat tidak ada yang benar ya, berarti ada yang salah. Ternyata yang salah ini ya, bukan min 2 ya, kan ini positif. Sebentar, Pak tunjukkan. Jadi ini 2x, jadi ke bawahnya tetap 2x ya. Bapak buat lebih terang ya, 2x min 2. Lihat sekarang optionnya yang mana, y sama dengan 2x min 2, yaitu 2x min 2 ya, yang D ya. Jadi mohon maaf tadi ada kekeliruan pada saat ini ya,
kok ada minnya padahal positif dia. Berikut ini soal yang agak lebih kompleks sedikit. Kita disuruh mencari persamaan garis kedua yang tegak lurus dengan garis yang pertama. Jadi garis pertama adalah yang ini ya. Jadi Y sama dengan min 5x tambah 3. Ini sebagai garis pertama yang memiliki M1 sama dengan min 5. Kan otomatis ini ya M nya ya. Nah sekarang kita disuruh nyari persamaan garis yang tegak lurus. Ingat persyaratannya ya, M1 kali M2 sama dengan min 1. M1 nya kita sudah punya min 5 kali M2 sama dengan min 1. Maka M2 gradien garis kedua tinggal kebalikan dari 5 ini ya, 1/5. Jadi ini positif, ini negatif, sudah cocok ya. Berarti persamaan garis yang baru adalah persamaan garis yang memiliki gradien 1/5 melalui bukan mencari persamaan garis baru ya, hanya mencari persamaan garis yang memiliki gradien 1/5. Sekarang yang mana dia gradiennya positif 1/5 ya. Ini gradiennya 5, ini gradiennya 5, bukan jawaban berarti ya. Ini gradiennya positif 1/5 ya, berarti ini. Karena yang D itu negatif 1/5, bukan jawaban ya. Jadi intinya di sini kita disuruh mencari gradien yang baru yang jika dikalikan hasilnya min 1. Berikut persamaan garis yang sejajar dengan persamaan garis Y sama dengan 3x min 7. Nah, masih sama dengan yang tadi ya, cuman yang tadi itu tegak lurus. Sekarang disuruh mencari yang sejajar. Yang sejajar syaratnya M1 sama dengan M2, mencari gradien yang sama ya. Ini kalau ini kita anggap M1 itu nilainya 3. Sekarang tinggal mencari gradien yang kedua yang sama dengan 3. Kalau ini min 3 gradiennya, kalau ini 1/3, kalau ini 3. Nah otomatis ini dia jawabannya, karena yang D malah min 1/3. Jadi gampang sekali ya, hanya mencari gradien yang sama karena dia yang diminta adalah yang sejajar. Nah mungkin itu saja yang bisa Pak berikan tutorialnya. Silahkan buka-buka lagi, Bapak akan simpan ini dalam bentuk PDF sehingga anak bisa buka dengan video ataupun tanpa video. Ini slide yang pertama, yang teori yang disampaikan pada video sebelumnya. Ini juga sama, teori yang disampaikan pada video sebelumnya. Nah, yang video ini sudah dijelaskan ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini slide ketiga, kemudian ini slide keempat atau soal keempat. Ini contoh soal yang sudah kita ulang jawab. Berikut ini persamaan garis yang sudah terbentuk gambar grafiknya. Kita disuruh mencari bagaimana bentuk persamaan garisnya. Kemudian ini mencari persamaan garis yang tegak lurus
tinggal mencari gradiennya saja, nilai gradiennya. Yang ini juga sama ya, mencari gradien, formulasinya sudah ada, min A per B, atau koefisien X dibagi koefisien Y. Berikut ini sama, gampang, hanya mencari gradien dari gambar yang diberikan. Teorinya sudah ada di sebelah kanan. Berikut ini mencari gradien yang titiknya diketahui, yang bisa dicari dengan dua cara, bisa digambar, kemudian bisa pakai formulasinya. Yang mana lebih mudah, silahkan ya. Berikut ini gampang sekali, malah hanya mencari nilai gradien dari persamaan garis yang bentuknya Y sama dengan mx plus C. Ini slide terakhir mungkin ya. Nah, demikianlah tutorial yang bisa Bapak berikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu anak-anak dalam menjawab penilaian tengah semester kita. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih.